Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Kasvila dari kelas T403 dengan NIM saya 2023220538. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai tugas UAS dengan mata kuliah pemrograman berorientasi objek dengan dosen pengampu Bapak Syahril Amin. Nah, soalnya itu yang pertama itu pasti sistematika penjelasannya, struktur kode program, variabel yang digunakan, logika penyelesaian masalah, dan kemudian program nanti disuruh untuk menampilkan nama, NIM, dan prodi. Kemudian yang ketiga itu terapkan fungsi tanpa nilai kembalian dan fungsi dengan nilai kembalian. Nah, soalnya yaitu diketahui sebuah kelompok bangun datar yang beranggotakan segi 4, segitiga, dan lingkaran. Jadi kita disuruh membuat sebuah program yang dapat merepresentasikan kelompok tersebut dengan ketentuan yang pertama, panjang segi 4 adalah 90 cm dan lebarnya adalah 85 cm. Yang kedua adalah alas segitiga adalah panjang segi 4, tinggi segitiga adalah lebar segi 4. Kemudian yang ketiga, diameter lingkaran adalah panjang segitiga. Yang keempat adalah luas segi 4, segitiga, dan lingkaran. Dan kemudian penerapan friend class, setter, and getter. Nah, di akhir video nanti kita disuruh membuat reference untuk mengubah panjang dan lebar segi 4. Nah, mungkin kita akan langsung saja masuk pada dev C++-nya. Nah, seperti biasa sebelum kita melakukan codingan atau inti dari codingan utamanya, kita akan membuat kerangka programnya terlebih dahulu. Nah, kerangka programnya sudah jadi. Nah, untuk inti program atau codingan utamanya, kita langsung skip saja. Nah, oke, baik. Kode programnya di sini sudah jadi. Nah, yang pertama di sini sudah pasti ada include IOStream, yaitu library untuk fungsi cout, cin, dan lain-lain. Dan kemudian di sini saya menambahkan fungsi kemat atau include kemat. Nah, di sini fungsi kemat itu adalah di dalamnya terdapat fungsi matematika. Nah, kebetulan di program ini saya nantinya menggunakan fungsi constantAvi, dan di sini ada using namespace std. Kita tahu sendiri yaitu fungsinya menghindari penulisan std secara berkala nantinya. Dan selanjutnya di sini terdapat forward declaration. Yang pertama adalah kelas segi 4 dan kelas segitiga. Jadi artinya ini kita memberi tahu kompiler bahwa kelas segi 4 dan segitiga akan didefinisikan nanti. Jadi ini diperlukan karena adanya penggunaan friend class. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada kelas segi 4. Nah, di sini hak akses dari kelas segi 4 itu yaitu private. Nah, di mana private itu sendiri hanya bisa diakses oleh kelasnya itu sendiri. Nah, selanjutnya di sini terdapat properti panjang dan lebar yang yaitu bertipe data float, di mana kita tahu sendiri float itu adalah bukan bilangan bulat. Dan selanjutnya di sini terdapat hak akses public, di mana hak akses ini bisa diakses oleh kelasnya sendiri dan di luar kelas. Nah, kemudian ada void set panjang dengan parameter float p, dan kemudian di dalamnya panjang sama dengan p. Ini adalah fungsi digunakan untuk mengisi nilai variabel private dari luar kelas, sama dengan fungsi yang kedua yaitu set lebar atau setter lebar dengan parameternya itu float 1, kemudian ada lebarnya sama dengan 1, dan kemudian di sini ada getter panjang dengan di return panjang, atau ini adalah nilai kembalian atau mengembalikan nilai panjang ke getter panjang ini. Jadi ini fungsinya untuk mengambil nilai dari variabel private, dan kemudian ada get panjang, get lebar, dan kemudian ada return lebar. Ini sama seperti sebelumnya, untuk memberikan nilai lebar pada get lebar. Jadi ini untuk fungsinya itu untuk mengambil nilai dari variabel private. Nah, selanjutnya ada function lagi, tampilkan data. Ini untuk menampilkan
siot segi 4, kemudian di endline untuk membuat baris baru, siot panjang, kemudian ada variabel panjang, sentimeter, kemudian endline, ini juga siot lebar, kemudian ada sentimeter, dan kemudian di endline. Nah, selanjutnya ada function hitung luas dengan bertipe data float. Di sini ada di return panjang kali lebar, jadi ini untuk mengembalikan nilai panjang kali lebar pada hitung luas. Nah, selanjutnya ada friend class segitiga dan friend class lingkaran. Jadi ini fungsinya untuk memberi izin kelas segitiga dan lingkaran untuk mengakses atribut private seperti panjang dan lebar. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada kelas segitiga dengan hak aksesnya private, yaitu bisa diakses oleh kelas itu sendiri. Dan propertinya di sini adalah alas dan tinggi dengan tipe data float, atau bisa dibilang dapat membaca yang bukan bilangan bulat. Nah, selanjutnya ada hak akses publik, di mana fungsinya adalah hanya dapat bisa mengakses dari kelas itu sendiri dan di luar kelas. Di dalamnya terdapat function void ambil dari segi 4 dan kemudian parameternya segi 4S. Kemudian alasnya sama dengan S panjang, kemudian tingginya sama dengan S lebar. Jadi ini untuk mengisi nilai alas dan tinggi dari panjang dan lebar segi 4. Dan kemudian ada float get panjang isi, kemudian di return alas untuk mengembalikan nilai alas. Jadi ini fungsinya untuk digunakan untuk mengirim panjang sisi ke lingkaran dan digunakan sebagai diameter. Nah, selanjutnya ada lagi function hitung luas, mengambilkan 0,5 kali alas kali tinggi. Jadi ini untuk menggunakan rumus luas segitiga pastinya. Dan kemudian ada lagi void tampilkan data atau function yang digunakan untuk menampilkan data. Di sini ada siot segitiga, siot alas, dan kemudian siot tinggi. Nah, selanjutnya ialah kelas lingkaran sama sebelumnya, yaitu menggunakan hak akses private dengan propertinya itu diameter dengan tipe data float. Kemudian ada hak akses yang kedua yaitu hak akses publik, dan di dalamnya terdapat void atau fungsi yang tidak memiliki nilai kembalian. Di sini ada ambil dari segitiga dengan parameternya segitiga T dengan diameter T get panjang sisi. Jadi ini fungsinya yaitu mengisi diameter lingkaran dengan panjang alas dari segitiga. Nah, selanjutnya ada float hitung luas. Jadi ini fungsinya menghitung luas lingkaran menggunakan rumus M_PI yaitu atau P dikali R. Jadi ini fungsinya menggunakan luas lingkaran menggunakan rumus P dikali R kuadrat. Selanjutnya ada lagi function untuk menampilkan data. Di sini ada siot lingkaran dan siot diameter. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada fungsi atau function ukuran segi 4 dengan parameternya di sini float dan P dan float N1. Jadi di sini menggunakan N, jadi N ini adalah menggunakan reference agar nilai yang diinput langsung mengubah nilai aslinya di main. Kemudian ada cout, endline, ubah ukuran segi 4, kemudian ada cout lagi, masukkan panjang baru, kemudian di sini cin untuk menginput P, ada lagi masukkan lebar baru ini untuk menginput 1 atau sin 1. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada fungsi atau fungsi utamanya atau function utamanya. Dan di sini terdapat cout, nama saya itu Kasvila, kemudian nim saya dan prodi saya. Ada endline, double endline di sini untuk membuat baris baru. Nah, selanjutnya ada proses segi 4 yaitu segi 4S dengan S set panjangnya, itu set panjang utamanya nanti adalah 90. Kemudian ada setter lebar yaitu 45, dan di sini ada pemanggilan untuk function tampilkan data atau untuk menampilkan data. Nah, di sini lagi terdapat cout luas segi 4.
kemudian ada hitung luas dengan sentimeter persegi, kemudian ada double line. Nah, selanjutnya ada segitiga T, kemudian T ambil dari segi 4 S. Jadi ini proses segitiga dari segi 4 yang ini proses segi 4, dan kemudian ada segitiga T. T ambil dari segi 4 S. Nah, ini fungsinya adalah proses segitiga dari segi 4. Kemudian ada T tampilkan data, kemudian di siot luas segitiga dari H hitung luas, kemudian ada di sini sentimeter persegi, double line. Nah, selanjutnya adalah proses lingkaran dari segitiga atau lingkaran satu ambil dari segitiga, kemudian di sini ada T, kemudian satu tampilkan data untuk mengambilkan data, kemudian ada siot lingkaran, hitung luas sentimeter persegi. Nah, selanjutnya di sini ada ubah nilai lewat reference. Di sini berarti data float panjang, set panjang, kemudian ada float lebar, set gate lebar, kemudian ada ubah ukuran segi 4, panjang dan lebarnya, kemudian ada set panjang, dalamnya panjang, kemudian set lebar atau lebarnya. Nah, selanjutnya ini ada siot setelah diubah, siot inline, kemudian setelah diubah, kemudian tampilkan data atau menampilkan data, siot luas segitiga, hitung luas, kemudian ada sentimeter persegi, kemudian yang lain. Dan ada return di sini atau untuk mengembalikan atau return 0 untuk nilai kembalian. Nah, mungkin kita langsung saja untuk run. Nah, di sini tampil yang pertama adalah nama NIM dan prodi saya. Dan kemudian tampil lagi segi 4, panjang yang pertama yang telah diinput di dalam kode programnya tadi yaitu 90 cm, lebar 45 cm, luas segi 4-nya yaitu 4 sama dengan 4050 cm persegi, kemudian segitiga alasnya itu 90 cm, tingginya yaitu 45 cm, kemudian luas segitiga atau hasilnya itu 2025 cm persegi, kemudian lingkaran diameternya 90 cm, kemudian luas lingkarannya itu 6361,73 cm persegi. Nah, kita langsung untuk mengubah ukuran segi 4-nya di sini. Kita menginputkan misalkan yaitu berapa ya? 100. Kemudian masukkan lebar barunya yaitu 50. Nah, di sini ada output setelah diubah yaitu segi 4 berubah panjangnya 100 cm, kemudian lebarnya 50 cm. Nah, totalnya itu dengan rumus yang digunakan tadi yaitu luas segitiga barunya yaitu 5000 cm persegi. Nah, mungkin demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.